Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tino Marina dengan NIM 222111044. Saya akan menjelaskan mengenai amar nahi dan juga tahyir. Jadi amar sendiri itu memiliki pengertian dalam segi bahasa maupun istilah. Dalam segi bahasa, amr itu artinya perintah, sedangkan segi istilah itu adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Di sini itu adalah kedudukannya. Bahwasanya yang lebih tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih rendah itu adalah manusia ataupun mukallaf. Kemudian ada bentuk sigot dari amr. Di sini ada 6 bentuk. Yang pertama itu ada fiil amr atau kata kerja dalam bentuk perintah. Di sini contohnya itu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Dan kemudian yang kedua itu ada fi'il mudhari yang didahului lam amr. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau untuk berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bentuk sigot amr yang ketiga itu ada isim fi'il amr. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Keempat ada masdar pengganti fi'il. Di sini contohnya ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya akan kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 5. Ada kalam khobar bermakna berita. Contohnya itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, dan para istri yang diceraikan itu wajib menahan diri mereka untuk menunggu 3 kali kuru. Sedangkan yang keenam itu ada lafaz yang bermakna perintah. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada kaidah amr, bahwa kaidah amr yaitu kan ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Sedangkan bentuk-bentuk kaidah amr itu ada 5. Yang nomor 1 itu pada dasarnya amr atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya itu adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut, maka berdosa. Kecuali itu dengan adanya sebab ada qarinah.
Yang pertama itu ada nadab, artinya itu anjuran ataupun sunnah. Dalam pelaksanaan nadab itu diharapkan mendapat pahala akhirat. Yang kedua itu ada irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk. Pelaksanaan irsyad ini untuk kemaslahatan dunia. Selanjutnya ada ibahah, yang artinya itu boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Ada tahdid, artinya mengancam ataupun menghardik. Tashir, artinya menghina atau merendahkan derajat. Ta'jiz itu menunjukkan kelemahan lawan bicara. Tasawiyah yang memiliki arti penyamaan sama antara dikerjakan dan tidak. Takdzib artinya itu pendustaan. Talhif artinya itu membuat sedih atau merana. Takwin penciptaan. Tafwid itu memiliki arti penyerahan. Imtinan artinya menyebut nikmat. Ikram itu memuliakan. Dan doa artinya itu berdoa ataupun memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kaidah amr yang kedua itu ada perintah pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan. Maksud dari kaidah ini itu bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya itu dalam mengerjakan ibadah haji itu wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Selanjutnya yang ketiga itu ada perintah pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Maksudnya itu sesungguhnya tuh perintah tidak harus segera dilakukan, tetapi itu berdasarkan pada kesempurnaan dan juga kesiapan untuk melakukannya. Dan di sini itu tidak dilihat dari penghususan waktu untuk melaksanakannya. Seperti contohnya itu, perintah untuk melakukan ibadah haji itu tidak harus disegerakan untuk dilaksanakan. Namun, itu harus menunggu kemampuan dan juga kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya. Keempat, ada perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaraannya. Maksudnya itu bahwa hukum perantara atau wasilah juga sama hukumnya. Contoh itu, sholat 5 waktu hukumnya kan wajib. Sholat tidak akan sah tanpa wudhu. Maka tuh hukum wudhu sebagai wasilah menjadi wajib sama halnya dengan hukum sholat 5 waktu. Kelima itu ada perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Artinya itu sesudah dilarang untuk mengerjakan, itu kemudian diperintahkan untuk mengerjakan, berarti pekerjaan tersebut itu boleh dikerjakan. Contoh, pada awalnya itu tidak diperintahkan atau diwajibkan ziarah kubur. Namun pada akhirnya itu diperintahkan untuk ziarah kubur. Maka perintah ziarah kubur tersebut itu hukumnya boleh ataupun mubah. Kemudian nahi, yang dalam bahasa itu artinya kan larangan. Sedangkan istilah itu tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi, itu Allah, kepada yang lebih rendah, yaitu mukallaf. Sighot nahi itu kan ada 3. Yang pertama itu ada fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahi. Contoh itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. 2, ada fi'il mudhari yang didahului lam nafi. Contoh Quran Surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Artinya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikannya. Yang ketiga, ada lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contoh itu Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang memiliki arti diharamkan atas kamu untuk menikahi ibu-ibumu.
kaidah nahi itu ada 4. Kaidah pertama itu pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi la tufsidu fil ard, yang artinya janganlah berbuat kerusakan di bumi. Selain haram sesuai dengan korinahnya terpakai juga untuk beberapa makna antara lain, yaitu ada karohah yang artinya makruh, tahkir artinya meremehkan, bayanul akibah artinya menerangkan akibat, irsyad petunjuk, doa memohon pada Allah. Ta'yis itu membuat putus asa, dan iktinas itu artinya menenteramkan. Yang kedua, itu pada asalnya nahi akan menyebabkan kerusakan secara mutlak. Bahwa larangan itu kan mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan itu dilakukan oleh seseorang, maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Kaidah yang ketiga itu pada asalnya nahi menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksudnya, suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Yang terakhir itu, larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksud dari kaidah ini yaitu, jika seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti perilaku perintah untuk mengerjakan itu kebalikannya. Dan selanjutnya itu ada tahyir, yaitu memiliki arti memilih mengerjakan ataupun meninggalkan sesuatu. Dalam tahyir ini memiliki 2 metode, yaitu yang pertama meniadakan dosa pada perbuatan tertentu, dan juga yang kedua itu meniadakan pada perbuatan tertentu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.